dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Namun yang mau saya bagikan dan yang mau saya tekankan itu di ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Jadi di sini yang mau saya paparkan, yang mau saya tekankan itu mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Jadi orang yang sengaja melupakan Tuhan berarti dia memiliki hati yang memang tidak mau berserah dan tidak mau percaya lagi. Karena apa? Mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Jadi kalau ada melupakan berarti ada unsur kesengajaan. Kalau dikatakan melupakan berarti di dalamnya ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh umat Israel, yaitu untuk melupakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mungkin berpikir bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Itu dengan mengandalkan kekuatannya, bahkan mengandalkan Baal-Baal, bahkan hal yang lainnya. Dan mereka mau mengandalkan Mesir, yaitu kekuatan dunia. Namun apa? Ketika mereka melupakan Tuhan, Tuhan menghajar mereka. Tuhan membuat mereka kalah dalam peperangan, bahkan Tuhan membuat mereka betul-betul hilang dari perlindungan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi ada unsur kesengajaan, yaitu di dalam melupakan Tuhan. Ada unsur yang dilakukan melupakan Tuhan. Jadi pada saat ini saya mau menyampaikan bagi kita semua, yaitu bahwa orang yang sengaja melupakan Tuhan biasanya itu akan menyembah Baal, bisa berpatuk pada pemikirannya, kekuatannya, bahkan pada apa yang dia mampu untuk melakukan hal apapun. Terus biasanya manusia yang lupa akan Tuhan, yang sengaja melupakan Tuhan, dia biasanya akan kawin campur, kawin dengan orang yang beda agama. Dia tidak mau tahu dengan apa yang dia lakukan. Terus biasanya orang yang melupakan Tuhan, dia akan membuang waktunya dengan sia-sia. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam Baal tidak ada hikmat, namun kematian roh yang ada. Namun di dalam Tuhan ada kehidupan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Jadi orang yang melupakan Tuhan pasti dia akan menyia-nyiakan waktunya. Namun Tuhan berbaik hati, bahkan berlapang dada lah ya, kalau bisa dikatakan itu. Tuhan itu sangat panjang sabar, di mana di ayat 9 katanya ketika orang Israel mau kembali lagi kepada Tuhan, di ayat 9 dikatakan lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Jadi ketika orang Israel berbalik kembali datang kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kehidupan mereka, di mana orang yang berbalik kembali datang kepada Tuhan pasti akan dibela Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan, diangkat Tuhan. Bahkan bisa Tuhan mengangkat dari sekelilingnya atau dari dalam ruang lingkupnya atau lingkungannya seseorang yang bisa menjadi jalan berkat, yang bisa menjadi penyelamat atau penolong untuk lingkungan atau daerah atau keluarga. Ketika orang datang berbalik kepada Tuhan, maka itu bisa terjadi. Tuhan akan bela. Dan ketika orang atau manusia yang sudah sengaja melupakan Tuhan kembali datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengganti waktu-waktunya yang sudah hilang begitu saja, yang sia-sia. Dan saya juga mau melanjutkannya, itu orang yang kembali kepada Tuhan pasti dipakai Tuhan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang di depan membela, berperang, bahkan Tuhan sendiri yang memberi kemenangan itu. Pribadi Tuhan sendiri yang melakukan, yang berbuat, yang bertindak untuk memberikan kemenangan, pertolongan, solusi, bahkan untuk memberikan hal-hal yang ajaib yang di luar dari pikiran kita.
itu yang bisa Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan. Dan orang yang kembali kepada Tuhan pasti akan mengalami ketenangan hati, damai sejahtera, bahkan keamanan, perlindungan, pembelaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada di antara kita yang sudah sengaja melupakan Tuhan, karena manusia itu memang orang atau manusia pelupa, dan ada juga yang sengaja dilupa-lupakan, yaitu melupakan Tuhan. Mari datang kembali kepada Tuhan, sebab ketika kita kembali datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, mengembalikan waktu kita yang sudah sia-sia yang kita buang selama ini. Dan juga Tuhan akan membela, menolong, bahkan Tuhan akan mengangkat, memberkati, bahkan Tuhan yang bertindak. Dan juga Tuhan akan memberikan damai sejahtera, keamanan, kedamaian, ketentraman, ketenangan, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, tetap kita mengandalkan Tuhan. Jangan sengaja untuk melupakan Tuhan. Biasanya di dalam melupakan berarti ada unsur kesengajaan. Jadi jangan sengaja untuk melupakan Tuhan, namun sengajalah untuk kembali datang kepada Tuhan. Sebab ketika kita kembali datang kepada Tuhan, maka akan ada perlindungan, maka akan ada pembelaan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita, saudaraku. Demikian firman Tuhan, renungan singkat yang boleh saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sekiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, mari bagikan, like, subscribe, dan juga tonton, bahkan komen. Terima kasih, Tuhan Yesus.